Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Sudah sarapan? Sudah. Ya, kalau sudah berarti harus semangat mengikuti pelajaran Pak Miko hari ini ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Jadi silakan ketua kelasnya Zulkifli untuk pimpin doa. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Zul ya, sudah dipimpin doa. Nah, sebelum saya mulai ke materi, saya mau absen terlebih dahulu ya. Nanti ketika namanya saya panggil, tolong jawab hadir ya. Jadi mic-nya bisa di-on-kan sekarang. Ega Hendra hadir? Hadir. Oh ya, hadir ya, ada. Kemudian Ina Wahyu? Hadir. Hadir ya. Muhammad Faik? Faik hadir tapi nggak on cam ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian Muhammad Yusrul Erlangga hadir? Hadir, suaranya kurang masuk, nggak apa-apa, sebentar. Oke, rekamannya jalan sebentar. Kemudian Maya nggak masuk ya. Putri hadir? Hadir, Pak. Putri hadir. Kemudian Olivia hadir? Hadir, Pak. Hadir. Rahel Ines hadir? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Setiorini? Hadir, Pak. Ya, hadir. Kemudian Zulkifli? Hadir, Pak. Safa nggak masuk ya hari ini ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ada satu yang nggak tidak masuk. Sekarang Pak Meko mau share screen ya. Oke, sebentar. Sudah terlihat ya? Halo? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, berarti bisa Pak Miko mulai ya. Oke, jadi anak-anak hari ini itu kita akan sama-sama belajar bab 3, yaitu judulnya menerapkan prosedur menggambar alam benda atau still life. Nah, di mana materi ini itu cakupannya adalah yang pertama itu ragam bentuk dasar benda, kemudian langkah menggambar alam benda atau still life, yang ketiga memahami shadow dan highlight berdasarkan material bendanya. Pak Miko mau tanya, sebelumnya kalian di SMP sudah dapat materi ini belum ya? Mungkin ada yang bisa jawab, di SMP dulu sudah dapat materi apa belum? Kalau di SMP dulu gurunya nggak pernah ngasih teori-teori, Pak. Jadi kalau kita langsung praktik gitu aja, misal menggambar atau bikin sesuatu ya. Jadi kita itu nggak tahu bapak atau materinya itu tentang apa. Jadi cuma langsung praktik gitu aja. Oh, oke, Olive ya. Makasih Olive informasinya. Jadi mungkin Olive di SMP dulu gurunya langsung ke praktek menggambar ini, tapi tidak ada pengetahuan secara teorinya seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini nanti mungkin apa yang kalian pelajari, apakah yang kalian gambar, bisa saja sudah kalian lakukan di SMP, tapi secara materi istilahnya kalian belum paham. Oke ya. Di mana nanti finishingnya kalian warna, dan itu Pak Miko bebaskan apakah kalian ingin memilih cat air, pensil warna, krayon, itu terserah ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, harapannya setelah kalian mempelajari materi ini itu kalian bisa menghasilkan gambar still life seperti ini. Ya bukan berarti harus sebagus ini, serealis ini, tidak. Namanya juga masih belajar, kita tahu anak kelas 10 pasti tidak langsung bisa seperti ini. Oke ya, bisa dipahami ya.
Oke, Pak Miko lanjut. Nah, jadi kemudian Pak Miko awali dengan pertanyaan seperti ini. Gambar still life dalam bidang kerja DKV nanti untuk apa sih? Nah, Pak Miko ingin tunjukkan gambar. Nah, di sini ada gambar Pocari Sweat, kemudian biskuit Kongwan, bumbu masak Sasa, kemudian ada lagi ini GrabFood, dan ada Indomie. Gambar-gambar tadi ini adalah gambar still life. Perbedaannya yang akan kalian pelajari nanti menggambar still life secara manual. Nah, sedangkan gambar-gambar ini adalah hasil karya still life secara digital. Nah, ternyata kalau dilihat dalam dunia periklanan seperti ini tadi, ada Pocari Sweat, Kongwan, Sasa, kemudian tadi ada Indomie, ternyata ada tren produsen-produsen makanan atau minuman beriklan dengan cara pakai style gambar kartun anime seperti ini. Jadi tidak melulu pakai foto ataupun video. Jadi seperti itu. Nah, barangkali sebelum Pak Miko lanjut, sudah timbul pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Silakan kalau mau bertanya. Saya, Pak. Rini ya. Oke, silakan Rini. Kenapa kita harus menggambar realis sedangkan iklan tadi makai style kartun? Nah, terima kasih Rini ya atas pertanyaannya. Baru pertama sudah dapat pertanyaan yang sangat kritis saya. Jadi seperti ini. Ketika kita belajar sesuatu, katakan menggambar atau apapun, pasti kita awali dari belajar yang paling dasar, yang paling basic atau yang paling klasik, yang paling jadul. Nah, dalam menggambar yang paling klasik itu pasti realis. Nah, ketika kita bisa menggambar realis, kita sudah mahir, itu akan mempermudah kita ke style-style gambar yang lain. Ketika kita bisa manual, nanti ke proses digital pasti juga akan mudah. Nah, ini sama seperti kita misal belajar musik. Kita belajar musik pasti berawal dari musik klasik. Berarti seperti itu. Ketika kita bisa musik klasik, kita akan mudah untuk belajar musik jazz, dangdut, rock, pop, dan sebagainya. Jadi seperti itu Rini. Bisa dipahami ya? Iya Pak, bisa. Oke, baik. Kemudian Pak Miko lanjut. Nah, nanti ketika Pak Miko kasih tugas, ada aspek-aspek penilaian yang patut diperhatikan. Jadi nanti ada 4 aspek yang saya nilai. Dari komposisi, proporsi, kebersihan kertasnya, kemudian hasil gelap terang atau hasil arsirnya, ya. Nah, materi pertama kita awali dengan pengertian apa itu gambar still life. Nah, barangkali di antara kalian sudah ada yang tahu atau dari gambar-gambar yang tadi sebelumnya Pak Miko perlihatkan sudah bisa menebak, oh kira-kira still life itu seperti ini pengertiannya. Siapa yang mau jawab kira-kira? Saya coba menjawab, Pak. Putri ya? Iya. Oke, Putri silakan. Mungkin still life itu benda-benda yang kita temui di kehidupan kita. Benda-benda yang kita temui di kehidupan kita. Oke, jawabannya hampir benar Putri ya. Oke, kita lihat pengertian still life itu apa. Nah, ternyata still life itu terdiri dari benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Nah, contoh benda buatan manusia itu seperti piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Kemudian kalau alam benda yang terdapat di alam itu seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Jelas ya semuanya ya pengertian gambar still life itu apa ya? Nah, contohnya kalau buatan manusia seperti kaleng Coca-Cola ini. Nah, kalau dari alam dedaunan kering seperti ini. Nah, kemudian Pak Miko lanjut ke ragam bentuk dasar benda. Nah, ternyata dibagi menjadi geometris dan organis. Nah, Pak Miko ingin tahu, geometris ini kan istilah yang tidak asing bagi anak seusia kalian ya. Kira-kira menurut kalian geometris itu apa? Saya Pak. Ada yang bisa jawab?
Saya Pak. Erlangga, ya silakan. Geometris yang saya ketahui di matematika itu Erlangga bisa lebih keras suaranya. geometris yang di matematika yang saya ketahui di matematika itu ada 2 dimensi kan ya. Itu ada persegi panjang, lingkaran, terus sangkar. Nah, kalau geometris 3 dimensi yang saya ketahui itu tabung, balok, kubus. Itu, Pak. Oke, jadi menurut Erlangga, geometris dalam matematika ada 2 tadi ya, 2D sama 3D ya. Kalau 2D semisal apa tadi, lingkaran seperti itu, bujur sangkar, segitiga, sedangkan geometris yang 3 dimensi seperti tabung dan kubus ya. Oke, jawaban yang disampaikan Erlangga tadi sangat benar ya. Nah, kita lihat pengertiannya seperti ini. Jadi, kalau geometris secara pengertian, bentuk yang memiliki tarikan garis yang tegas, terukur, dan dapat didefinisikan. Contoh-contohnya yang sudah disebutkan Erlangga tadi. Nah, kemudian yang nomor 2, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan bentuk organis? Kalau geometris itu terukur? Saya Pak. Kayaknya nggak jawab ya Pak. Zulkifli ya? Ya. Oke, silakan Zul. Tadi katanya Pak Miko kan geometris itu bentuk yang beraturan. Berarti mungkin kalau bentuk organis itu nggak beraturan ya Pak ya, kayak ranting pohon atau ranting tanaman gitu ya Pak ya. Nah, benar. Kalau geometris itu beraturan, terstruktur, organis itu bentuknya kompleks, tidak teratur, tidak dapat atau susah didefinisikan. Nah, contohnya seperti gambar di samping. Nah, kalau geometris itu seperti kaleng itu, kalau organis itu seperti bebatuan ini ya. Nah, ternyata kelompok bentuk geometris ini masih bisa dibagi lagi jadi 4 ya. Bentuk kubistis, silindris, bentuk bola, dan bentuk piramid. Nah, sekarang Pak Miko ingin tahu, coba kasih contoh benda yang termasuk bentuk kubistis itu apa? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oh, Rini lagi, silakan Rini. Mungkin benda berbentuk dasar kotak seperti kulkas, kotak pensil, lemari. Oke, benar sekali. Jadi benda-benda kubistis itu yang berbentuk dasar kotak, seperti yang disebutkan Rini tadi ya. Nah, kalau di contoh saya adanya korek api. Nah, kemudian kalau bentuk silindris, ada yang bisa kasih contoh? Ya, baik apa? Mungkin botol minuman sama tandon air. Botol minuman sama? Tandon air. Tandon air, ya benar sekali. Silindris itu yang berbentuk tabung, jadi botol minuman atau tandon air. Nah, kalau di punya Pak Miko ini botol parfum. Nah, sekarang kasih contoh benda yang berbentuk dasar bola itu apa? Saya, Pak. Ine, silakan Ine. Bentuk bola itu contohnya buah-buahan seperti jeruk, mangga, anggur, dan apel. Nah, oke, benar sekali. Jadi kebanyakan buah-buahan itu pasti bentuk dasarnya bulat. Nah, ini sama Pak Miko, contohnya juga buah apel. Sekarang yang terakhir, kasih contoh benda bentuk dasarnya kerucut atau piramid itu apa? Saya, Pak. Ega ya? Saya, Pak. Oke, silakan. Benda bentuk kerucut itu seperti topinya petani sama nasi tumpeng, Pak. Topinya petani sama nasi tumpeng. Oke, benar sekali. Oke, kalau di Pak Miko contohnya semangka ya, irisan semangka ya. Oke, terima kasih. Pak Miko lanjut ke slide selanjutnya ya. Selanjutnya ternyata bentuk organis. Nah, ternyata kalau bentuk organis itu benda-benda seperti ini. Pak Miko kasih contohnya air, kemudian dedaunan yang kering, sama es batu yang sedang mencair. Oke. Saya lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, kita langsung masuk ke langkah menggambar still life atau langkah menggambar alam benda. Nah, pertama, kalau kalian menggambar, kalian siapkan objeknya. Objeknya bisa kalian foto sendiri atau kalian
cari di internet bebas. Yang pasti objeknya benda sungguhan ya. Nah, ini contohnya ada cangkir, kemudian ada buah, dan seperti vas bunga. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan objeknya, lalu apa? Langkah kedua adalah pengamatan. Maksudnya apa pengamatan? Jadi kita sudah punya objeknya, kita amati. Kalian tadi sudah belajar mengenal bentuk dasar. Ada geometris, ada organis. Geometris ada macam-macam, ya, kubistis, silindris, bola. Nah, kira-kira benda yang akan kalian gambar itu bentuk dasarnya apa? Nah, tujuan mengetahui bentuk dasar itu mempermudah kita ketika membuat sketsanya. Nah, ini contoh kita mengidentifikasi benda bentuk dasarnya apa. Setelah kita tahu bentuk dasarnya, lanjut ke tahap ketiga, sketsa global atau sketsa kasar. Nah, jadi sketsanya cukup tipis-tipis seperti ini. Yang terpenting objek dasar dari benda yang kita akan gambar itu terlihat. Kemudian ukuran dari sketsanya itu sudah sesuai dengan bidang gambar kita. Kalau kita bidang gambarnya A3 ya sudah sesuai besarnya dengan bidang gambar A3. Jadi seperti itu. Nah, setelah sketsa globalnya sudah jadi, kita sempurnakan sketsa yang sudah kita punya. Nah, gambarnya sudah berubah seperti ini. Di atas ini sudah ada tambahan-tambahan detail ya. Di bibir vas bunganya, kemudian di sini juga ada detail lagi. Kalau kita lihat lagi perbedaannya ya, seperti ini. Nah, sudah beda kan ya? Nah, setelah sketsa sudah disempurnakan, kita lanjut ke menentukan gelap terangnya. Nah, jadi kita tambahkan lagi area mana yang gelap, area mana yang terang, seperti itu. Nah, di tahap terakhir, kita tambahkan lagi arsirnya. Sampai putihnya kertas, putihnya bidang gambar itu sampai terlihat sedikit. Nah, di sini tadi masih banyak putih kertas, di sini di highlightnya vas bunganya, ya. Yang di sini sudah berkurang tertutup oleh arsir. Oke ya. Nah, tadi kan langkah-langkah berubah gambar. Sekarang Pak Miko ingin tunjukkan langkah-langkah berubah video. Oke, saya pause dulu ya. Nah, itu masih tahap 1, masih bikin sketsa global. Pak Miko play lagi ya. Nah, ketika sketsa globalnya sudah terbentuk, detail-detail dari apa ini kendi ya, kendinya ditambahkan. Misalnya pegangannya ada motifnya, ada ukirannya, itu ditambahkan lagi. Nah, terus ini sudah masuk ke tahap ketiga, pemberian arsir atau gelap terang. Kemudian masuk tahap 4, penambahan arsir lagi. Nah, ini tadi pakai arsir biasa, mungkin pakai teknik hatching ya. Minggu kemarin kan kalian sudah belajar teknik arsir. Nah, tadi tangannya orangnya pegang entah itu kapas, entah itu tisu. Nah, berarti dia pakai teknik busel untuk menghaluskan arsirnya. Nah, kemudian diperdetail lagi apa-apa yang perlu ditambahkan.
Nah, itu penambahan arsir lagi sampai sedikit menyisakan putihnya kertas. Nah, kalau kita lihat pensil yang digunakan pun bermacam-macam ya. Jadi tidak cuma menggunakan satu jenis pensil. Nah, sampai penambahan seperti ada sedikit efek mungkin tercongkel atau pecah, itu masuk ke tahap terakhir, finishing. Nah, hasil jadinya kira-kira seperti ini. Nah, bagus kan ya? Oke, berarti kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ternyata selanjutnya memahami shadow dan highlight berdasarkan material. Nah, sebelum Pak Miko lanjut materinya, kira-kira kalian pasti sudah tahu dong apa itu shadow apa dan highlight itu apa. Coba salah satu bisa terangkan apa itu shadow, apa itu highlight. Saya, Pak, saya. Oh, Rahel ya, silakan Rahel. Shadow itu area tergelap dari suatu benda dan tak mesti ada bayangannya. Kalau sedangkan highlight itu bagian benda yang paling banyak terkena cahaya. Bagian tersebut biasanya langsung menghadap ke sumber cahayanya, Pak. Oke, benar ya apa yang dibilang Rahel. Jadi shadow itu bagian gelap dari benda. Kemudian kalau highlight bagian benda yang terkena cahaya yang langsung menghadap sumber cahayanya. Nah, sedangkan yang dimaksud material di sini adalah permukaan dari suatu benda. Misal Pak Miko punya ini kebetulan ada sendok di sini ya, sendok. Jadi material itu adalah permukaan dari benda. Kalau sendok mungkin terbuat dari bisa stainless steel, bisa aluminium. Kemudian benda lagi seperti mouse seperti ini. Ini plastik, kemudian dengan finishing cat hitam doff. Jadi seperti itu. Nah, permukaan suatu benda ini kan memantulkan cahaya ya. Jadi material yang mereka miliki apakah plastik, apakah aluminium, stainless steel, ketika terkena cahaya akan memberikan efek yang berbeda. Apakah tampak glossy, apakah tampak doff. Nah, pembagiannya itu kita mulai dari seperti ini. Yang pertama redup dan menyebar. Highlight, redup, jadi highlight yang terkena cahaya, redup dan sangat menyebar. Dan gradien sangat halus, jadi perubahan dari highlight ke warna asli atau mid tone-nya itu sangat halus. Kemudian shadow, bagian yang gelap tidak terlalu kontras dengan warna asli atau mid tone-nya. Nah, kira-kira bisa kasih contoh tidak benda dengan permukaan seperti ini ketika terkena cahaya itu apa? Ada yang bisa kasih contoh? Coba siapa? Zulkifli apa? Mungkin bisa? Mungkin plastik seperti yang mos tadi, Pak. Gimana? Yang plastik mos tadi, bukan? Yang mos seperti yang ditunjukkan Pak Miko tadi. Oh, jadi contohnya plastik seperti mos yang Pak Miko tunjukkan tadi ya. Yeah. Oke, kita lihat ya. Jadi contoh materialnya bisa baju, cloth ini kain ya, sorry bukan baju, sama kayu. Kemudian yang kedua yang cukup fokus. Nah, kalau ini highlight lebih fokus. Nah, sumber cahayanya sudah terlihat, sudah memantul ke benda seperti ini dengan gradien yang relatif halus. Shadow-nya
sudah ada sedikit kontras dengan midtone atau warna aslinya. Kita lihat contohnya apa? Plastik ya. Oh, ini. Oh iya, sorry Zul ya. Jadi Pak Miko yang salah. Jadi plastik yang kamu sebutkan tadi masuknya ke sini ya. Jadi masuknya ke sini. Plastik, kayu yang divarnish sama kulit. Kulit ini kulit yang biasa kita temukan di sepatu atau jaket. Jadi yang disebutkan tadi Zul, moss, plastik. Nah, itu kalau kita terkena cahaya, mengkilapnya itu sama dengan gambar yang ada di slide ini. Kemudian yang ketiga, nah sudah seperti ini, fokus. Highlight fokus dan berada di area yang relatif sempit. Jadi pantulan highlightnya, pantulan sumber cahayanya semakin mengecil, semakin terlihat. Kalau itu lampu ya terlihat lampu, kalau itu lilin ya terlihat nyala api lilinnya terpantul di sini. Value shadow, nah ini shadow, dan highlight terlihat kontras. Jadi sangat kontras shadow sama ini kan shadow. Terlihat kontras, ada garis yang menandai. Nah, kalian bisa kasih contoh nggak benda yang pantulan cahaya seperti ini itu materialnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Saya. Putri, apa Putri? Mungkin aluminium yang sering kita temui di peralatan dapur. Aluminium. Oke, kita lihat ya. Oke, ternyata benar yang dibilang Putri, ada aluminium, ada metal. Berarti sama dengan sendok yang saya bawa ini ya. Ini masuk kategori yang ini, yang fokus. Kemudian yang terakhir sangat fokus. Kita lihat highlight sangat fokus. Nah, ini sangat terpantul jelas dan berada di area yang sangat sempit. Jadi sumber cahayanya terlihat semakin sempit, tidak lagi menyebar. Value shadow, nah ini shadow, dan highlight kontras dan sangat terpisah. Jadi sangat terpisah, garisnya sangat tegas, merefleksikan semua benda yang ada di sekitarnya layaknya cermin. Nah, kira-kira benda atau material apa yang bisa memantulkan seperti ini? Ada yang bisa kasih contoh? Saya, Pak. Erlangga ya? Apa? Contoh bendanya itu seperti knalpot, Pak. Knalpot motor. Lebih keras lagi Erlangga, Pak Miko tidak dengar. Sepertinya itu kayak contoh bendanya itu knalpot motor, Pak. Knalpot motor. Knalpot motor itu apa kira-kira materialnya, permukaannya? Erlangga lupa nggak nyalakan mic ya. Apa Erlangga kira-kira? Sepertinya itu bendanya itu kayak knalpot motor, Pak. Oke. Iya, Pak. Contoh bendanya itu knalpot. Nah, kalau di sini chrome ya, dan yang dibilang Erlangga itu benar. Knalpot motor itu chrome. Jadi banyak part-part atau bagian motor itu yang terbuat dari chrome yang ketika terkena cahaya itu merefleksikan apa-apa yang ada di sekitarnya layaknya cermin. Oke. Nah, ternyata jawaban dari Erlangga tadi menandakan akhir dari materi hari ini. Karena sudah berakhir, berarti saatnya Pak Miko kasih tugas. Nah, sebelum ke tugas, Pak Miko bikin tanya dulu. Kalian masih ingat nggak materi di minggu kemarin Pak Miko menerangkan apa? Saya ingat, Pak. Apa Putri? Teknik gambar, salah satunya teknik arsir, Pak. Nah, benar. Kemarin kita bahas teknik menggambar yang sangat banyak, salah satunya teknik arsir. Kira-kira kaitannya teknik arsir dengan materi gambar still life hari ini apa? Kita akan ngapain kira-kira? Saya, Pak. Rahel, iya apa Rahel? Kita akan menerapkan teknik arsir langsung pada benda yang kita gambar, Pak. Nah, benar sekali. Jadi kemarin sudah belajar arsir, sekarang belajar apa itu still life. Nah, sekarang kita combine. Kita menggambar still life dan memakai teknik arsir yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, satu pertanyaan lagi. Di rumah kalian pasti punya benda-benda kan ya? Pasti punya banyak perabot kan? Ada gelas, ada botol, dan macam-macam pasti ada kan ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, oke. Jadi, tugas yang akan saya berikan adalah menggambar 4 buah benda yang ada di rumah. Tapi syaratnya benda tersebut harus saling terkait. Nah, untuk lebih jelasnya, ini Pak Miko langsung ke lembar kerjanya saja, biar semakin jelas. Kita cermati bareng-bareng ya. Kita langsung ke sini aja. Jadi, cari 4 benda yang ada di rumah,
seperti gelas, sendok, garpu, kain, buah, botol, dan lain sebagainya. Bisa benda berupa gadget, seperti HP, charger, kamera, alat tulis, dan lain-lain. Nah, ini yang penting, nomor 3. Pastikan 4 benda yang kalian pilih itu berkaitan. Jangan memadukan benda seperti buah dan kamera karena tidak saling berkaitan. Kemudian poin yang nomor 4, setelah memilih 4 benda, kemudian tata atau komposisikan di meja, kemudian kalian foto. Nah, dari foto tersebut silakan digambar persis di kertas A3 dengan garis tepi 2 cm keliling seperti biasanya. Nah, kemudian ketika menggambar, awalilah dengan sketsa, persis seperti di video tadi prosesnya, bikin sketsa dulu. Nah, inti dari sketsa adalah menyederhanakan bentuk yang akan kalian gambar, seperti bentuk-bentuk geometris tadi. Digambar dengan teknik arsir, bebas, terserah mau arsirnya hatching, cross hatching, dusel, dan lain-lainnya ya. Kemudian background juga diarsir, jangan dibiarkan putih. Nah, kemudian kita buat kesepakatan jadwal pengerjaan tugas ini ya. Jadi nanti sore jam 3, tolong kalian sudah kumpulkan pas sketsa kasarnya ya di classroom. Kemudian untuk progres 50%-nya kita sepakat kita kumpulkan besok ya jam 3 di classroom. Kemudian yang terakhir untuk hasil jadinya dikumpulkan lusa melalui Google Classroom juga paling lambat sama jam 3. Nah, di hari ketiga ketika kalian mengumpulkan yang sudah jadi, itu kita akan melakukan proses presentasi. Nah, dari jadwal ini kalian setuju ya? Mana setuju? Oke, setuju. Baik. Nah, jadi karena sudah setuju, silakan kalian kerjakan dulu di rumah masing-masing. Kita ketemu lagi nanti sore dan ketemu lagi lusa. Oke. Oke anak-anak ya, akhirnya kita ketemu lagi setelah 2 hari kemarin Pak Miko sudah ngasih tugas berupa gambar still life. Nah hari ini gimana kabar kalian, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Pak Miko juga sudah melihat sepertinya semua anak sudah mengumpulkan tugas. Ya benar, semua sudah mengumpulkan tugas ya? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah Pak sudah. Sudah, Pak. Nah, seperti yang kita sepakati 2 hari kemarin bahwa hari ini adalah giliran kalian presentasi hasil karya kalian. Nah, untuk yang pertama saya tunjuk Zulkifli. Zulkifli di situ tinggal menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Gambarnya Pak Miko saja yang menayangkan ya. Nah, ini kebetulan ini fotonya Zulkifli, kemudian hasil jadinya. Benar ini ya Zul ya? Iya, lepas Pak. Oke, silakan dari gambar ini apa yang ingin disampaikan. Ya, baik Pak, terima kasih atas presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, tugas kali ini saya menggambar 4 benda yang terdiri dari geometris atau organis ya Pak ya. Bisa dilihat di fotonya dulu Pak. Oh iya. Ya. Bentar. Yes. Nah ini fotonya ya. Ya saya menggambar teko, benar. gelas kaca sama piring berisi keripik Pak. Oke. Tapi saya ada kendala Pak di apa? Gak usah sih Pak. Kayak ladaku itu nggak penting. Cuma 4 kan Pak ya. Ada talenan tambahannya Pak. Oh iya, jadi ternyata antara foto sama hasilnya ada objek yang hilang yaitu Lada, ini ya. Iya Pak. Bungkus. Yang sasetan ladaku ini ya. Iya sudah 4 soalnya Pak. Itu, oh Pak, tidak digambar karena objeknya sudah 4. Oke, enggak apa-apa. Oke, lanjut. Tidak apa-apa kan Pak ya? Tidak apa-apa. Baik. Jadi teko itu saya mewakili untuk materialnya teko itu saya mewakili itu Pak, yang glossy itu plastik glossy. Oke. Yang kaca itu kaca itu pakai gelas itu Pak. Sama mangkok saya rubah Pak. Di gambarnya boleh dilihat Pak. Mangkoknya dirubah. Iya, karena kesulitan Pak kan. Itu Pak keripiknya di dalamnya tuh Pak buatnya. Kesulitan karena materialnya kaca, karena keripiknya tembus gitu ya. Iya,
Di gambarnya boleh Pak. Di gambarnya dirubah jadi, oh seperti ini, oke. Ya. Terus yang di belakangnya tadi kan saya kasih background hitam Pak. Oke, belakangnya dikasih background hitam. Ya, ya itu Pak, sudah. Oh jadi, sudah cukup seperti itu yang ingin disampaikan? Ya ampun Pak. Oke, terima kasih ya Zul atas apa yang sudah digambar dan apa yang sudah disampaikan. Oke, beri tepuk tangan untuk Zulkifli. Oke, nah jadi ada sedikit masukan dari saya ya Zul ya, terkait gambarmu untuk highlight yang ada di mangkok. Nah, kamu kan meletakkannya di sini, mengkilapnya di sini, sedangkan highlight di tekomu itu di sini, condong ke kanan. Padahal memang sumber cahayanya dari sini. Nah, harusnya ini masukkan highlightnya mungkin bisa ada di sini ya Zul ya. Nah, sebenarnya bisa juga highlight itu ada di kiri karena sifat cahaya itu memantul. Tapi ketika kamu ingin meletakkan highlight di sini, alangkah lebih baiknya tidak terlalu mengkilap, tidak terlalu putih seperti ini. Jadi yang putih sangat mengkilap harusnya di sini, yang di sini tidak terlalu mengkilap. Kilapnya lebih rendah dari yang ada di sini. Bisa dipahami Zul ya? Oke, untuk proporsinya saya lihat juga sudah sesuai dengan fotonya, sudah bagus. Komposisinya, cara menatanya juga sudah bagus. Arsirnya pun juga oke. Nah, mungkin dari Pak Miko cukup seperti itu saja ya masukannya. Nah, coba teman-teman barangkali bisa kasih masukan yang lain. Apa? Saya Pak. Oh ada Rini, silakan Rini mau ngasih masukan apa sama gambarnya Zul? Saya ada sedikit masukan atau saran Pak. Supaya lebih kontras antara objek dan background, mungkin backgroundnya bisa menggunakan teknik Dussel. Backgroundnya pakai teknik Dussel, oke? Ya, jadi backgroundnya nanti terkesan blur, sedangkan objek still life-nya terkesan fokus. Nah, oke. Nah, benar-benar masukan yang sangat bagus ya dari Rini ya, Ki Azul ya. Jadi Rini kasih masukan ke kamu backgroundnya mungkin bisa pakai teknik Dussel. Jadi diperhalus entah menggunakan kapas atau tisu. Jadi supaya backgroundnya terkesan lebih blur, lebih halus, lebih smooth. Sedangkan objeknya artinya terkesan lebih kasar itu tidak apa-apa. Oke, masukan yang sangat bagus ya. Nah, karena kalian sudah presentasi. Pak Miko sudah kasih masukan, teman-teman juga sudah kasih masukan, berarti kita sudah masuk ke simpulan. Kira-kira dari kalian bisa kasih satu simpulan apa? Silakan yang mau kasih simpulan. Saya Pak. Olivia, silakan Olive. Saya izin memberi simpulan ya Pak ya. Silakan. Menggambar still life in tadi kan kita ada dua hal yang penting yang harus kita telaah Pak. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi bentuk dasar dari benda tersebut yang kita gambar tadi loh Pak. Jadi kalau kita misal sudah mengenali bentuk dasarnya itu nanti kita dapat mudah untuk menggambar sketsanya atau langkah awalnya. Oke. Lalu yang kedua itu pemahaman tentang materialnya, itu kayak permukaan bendanya Pak. Agar kita tuh kalau sudah paham tentang materialnya, kita kalau mengarsir itu bisa lebih mudah dan sesuai memberi shadow dan highlight-nya. Oke, sangat panjang dan sangat bagus simpulan dari Olive ya. Saya rangkum aja. Jadi menurut Olive, yang pertama kita harus memahami bentuk dasar dari benda yang akan kita gambar. Dan yang kedua, memahami material permukaan supaya ketika mengarsir bisa memberi shadow dan highlight dengan tepat. Nah, ini berarti karena sudah simpulan, berarti kita sudah ada di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan sebelum kita mengakhiri, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari prosedur menggambar flora ya, karena sekarang hari ini sudah belajar still life, menggambar benda. Minggu depan kalian akan belajar menggambar flora atau mungkin menggambar bunga. Oke, jelas ya. Jadi minggu depan tolong kita luring peralatannya, buku gambar, pensil dan sebagainya tolong dibawa, jangan sampai terlupa. Nah, sebelum kita akhiri, tadi awal sudah dibuka dengan doa, kita akhiri dengan doa lagi. Silakan Zulkifli sebagai ketua kelas dipimpin doa lagi. Ya,
marilah kita mengakhiri pembelajaran ini dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Zul ya. Baik, sekian dari saya ya untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita bersama. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri kita sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bisa live anak-anak. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama ya.